pagi Ibu Tutor yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik Uni 2 mata kuliah metode dan teknik penyuluhan pertanian yang bertema teknik demonstrasi cara. Pada kesempatan kali ini, teknik demonstrasi cara yang akan saya lakukan adalah teknik pengendalian gulma di piringan tanaman belum menghasilkan kelapa sawit milik di perkebunan kelapa sawit milik Bapak Subandrio yang berlokasi di Desa Lumpatan 2, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut penjelasannya, selamat menyaksikan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu atas waktunya. Kali ini saya akan mendemonstrasikan teknik pengendalian piringan pada tanaman belum menghasilkan kelapa sawit yang ini kan sekitar umur 1-2 tahun Pak ya, TBM 1 atau 2 ya. Jadi kalau TBM 1 atau 2 ini kita sarankan pengendalian gulmanya tidak dengan mekanis Pak, maksudnya tidak dengan kimia, karena kan posisi gulma dekat dengan sawit. Kalau kita semprot pakai herbisida atau kita nyebutnya obat, takutnya efek obatnya itu pengaruh ke sawit. Karena kan kalau kita nyemprot sawit pakai knapsack sprayer itu kan pasti kan kena sini kan, dikhawatirkan efek obatnya kena sawit dan sawitnya jadi stres nanti. Stres nanti apa ya, pertumbuhannya terhambat. Jadi untuk menyiasati itu pengendalian gulma piringan pada TBM 2 ini disarankan secara manual. Ya, nggak disemprot ya? Nggak disemprot Pak. Jadi secara manual itu bisa pakai cangkul ataupun bisa pakai alat parang seperti ini. Kalau untuk teknik pengendalian gulmanya seperti ini Pak, kita biasa aja Pak, disabutin, disabut, duri, tajam. Nah, apa? Tarik, ya. Bisa pakai cangkul juga bisa Pak. Jadi intinya jangan memakai racun bahan kimia. Iya betul Pak. Jadi berdampak pada tanaman Sawitnya. sawit. Nah jadi setelah gulma kita tebas, itu kita bentuk menyerupai lingkaran Pak, piringan seperti ini. Nah itu piringan kita buat selebar tajuk kelapa sawit. Nah misalkan tajuk paling luar kan ini Pak ya. Nah tajuk kelapa sawit kan kalau kita lihat dari atas itu sebenarnya melingkar Pak. Ya. Jadi kita buat lingkaran sebatas ini. Set. Nah area lingkaran ini yang kita bersihin dengan intensif. Nanti di area lingkaran yang sudah kita buat, itu gunanya nanti untuk proses pemupukannya. Nah, nanti kan di lingkaran kita buat lubang tanam. Nah di situ pas pemupukan, jadi pupuknya kita letak, kita sebar di area yang pinggiran ya, piringan tadi. Betul. Kenapa begitu? Karena perakaran kelapa sawit itu Pak, itu sistem perakarannya itu hampir sama dengan panjang tajuk. Ya, jadi misalkan tajuknya di sini, katakanlah, artinya perakaran sawit yang di dalam itu juga sampai sini juga. Nah, kenapa kita beri pupuk di sini? Biar akar sawit yang paling ujung, ya. Apa Bapak mau coba sebentar? Duduk.
bagus ya. Kalau memang Nah, kan Pak, kita bedanya terlihat kan Pak setelah kita bersihkan gulma pada piringan. Piringan sawit lebih bersih dan tentunya tidak terjadi persaingan dalam mengambil makanan atau unsur hara. Ya. Jadi di area perakaran sawit bebas gulma. Tani kan. Tani tak gengsi ya. Ini. Bahkan Pak ya, tadi kan saya bilang nggak boleh semprot pakai herbisida. Tapi nanti setelah tanamannya sedikit lebih besar, boleh pakai herbisida. Tapi pengaplikasian herbisida itu harus sesuai gulma Pak. Sasarannya. Gulma itu kan ada beberapa jenis Pak. Ada gulma berdaun lebar, itu maksudnya seperti ini. Lebar itu kan. Ini gulma berdaun lebar. Nah, ini gulma berdaun lebar. Daun lebar itu maksudnya tulang daunnya menjari. Nah, seperti ini Pak. Gulma berdaun lebar. Terus itu ada gulma berdaun sempit. Gulma berdaun sempit contohnya rumput-rumputan seperti ini, teki. Nah, untuk pengendalian herbisidanya sesuai dengan jenis gulma Pak. Kalau gulma berdaun sempit seperti ini lebih cocok dikendalikan dengan herbisida yang sistemik seperti misalkan Roundup yang bahan aktifnya glifosat Pak, merek dagangnya biasanya Roundup, Con-up. Nah, itu cocok Pak untuk pengendalian gulma yang daun sempit. Atau juga boleh pakai herbisida yang berbahan aktif paraquat. Itu tuh yang sistemnya kontak. Misalkan kalau di pasaran itu merek Gramaxon, iya yang kayak gitu Pak. Nah, tapi kalau yang untuk gulma berdaun lebar seperti ini cocok dikendalikan dengan herbisida yang berbahan aktif diamin 24D. Diamin Pak, cocok. Jadi dia diamin itu secara kerjanya sistemik, tapi dia spesifik untuk gulma berdaun lebar. Jadi kalau misal Bapak beli herbisida yang pakai Roundup tadi, Roundup juga bisa Pak untuk ini. Roundup juga efektif untuk gulma daun lebar. Jadi disarankan untuk pakai herbisida berbahan aktif glifosat. Jadi kalau pakai glifosat, baik gulma yang daun sempit maupun daun lebar langsung kena semua efeknya Pak. Berikut adalah hasil dari pengendalian gulma pada piringan yang telah dilakukan.